informasikan ya, pada tanggal 26 Agustus 2021 Bareskrim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510 garis miring 8 Romawi garis miring 2021 garis miring Bareskrim atas nama pelapor Muhammad Osman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan ya, dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Bareskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti, laporan polisi ini telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Bareskrim, Badan Reserse Kotoran Manusia, sejak tanggal 26 Agustus 2021, MKC telah melaporkan penganiayaan. Lalu para lawyer MKC mendatangi Bareskrim dan Bareskrim membantah penganiayaan tersebut. Silahkan koreksi kalau gua salah. Oke Gus. Dan sekarang Bareskrim tidak bisa lagi membantah. Sepertinya mereka merasa bahwa kebohongan mereka sudah ketahuan. Apa yang bisa Bapak ceritakan kepada kami? Ternyata dari hari pertama MKC dihajar ya oleh oknum jenderal. Apakah Bareskrim tutup mata dalam hal ini? Silakan Pak. Ya, selamat malam Jenderal Ikim dan kawan-kawan semuanya. Yang pertama kita harus memaknai ya, kita hadir dalam persoalan ini, dalam perkara Pak KC ini dalam rangka hubungan kausalitas gitu ya, hubungan sebab akibat. Ya, Pak KC diduga melakukan 156A gitu ya, sehingga kita hadir. Jadi kehadiran kita adalah akibatnya, itu ya, yang pertama. Terkait kondisi 2 hari ini juga akibat yang kita dapatkan, ya, bukan penyebabnya. Penyebabnya kan Pak KC dipukulin. Sekarang kita membicarakan akibatnya. Kenapa sih Pak KC sampai dipukulin gitu ya? Jadi yang mau saya sampaikan adalah begini. Hari ini, mulai kemarin saya sangat sulit memberikan konfirmasi kepada teman-teman media mainstream itu. Kurang lebih 20 apa 23 media mainstream, termasuk televisi ya, Kompas, TV One, Metro TV, dan lain-lain itu, yang meminta konfirmasi kepada saya dan mengundang saya hadir di studio mereka gitu ya. Jawaban saya sederhana, saya hanya mantan pengacaranya Pak KC. Kemudian pertanyaan mereka, kepada siapa kami harus memintai konfirmasi? Saya coba konfirmasi kepada kawan kita Herbert, gitu ya, ada Tonang gitu ya. Informasi yang saya dapat, ya, mereka juga sudah mundur. Tapi yang penting ini Pak, yang kami butuhkan informasi hari ini mengenai topik kita itu memang benar Pak ya, apa yang terjadi di Pak KC itu yang Bapak tahu. Iya, kenapa saya sampaikan itu Pak Jenderal Ikim? Karena kita sekarang ini bingung gitu, apakah benar Pak KC dipukulin gitu, sama seperti bingungnya media mainstream gitu. Kepada siapa mereka harus meminta konfirmasi? Rekan Herbert 2 hari lalu sudah menjelaskan kepada kita gitu ya, kepada kita bahwa betul Pak KC dipukulin, gitu kan? Karena kita tidak memiliki konfirmasi yang langsung, maka kita harus percaya betul yang disampaikan oleh rekan Herbert itu. Karena rekan Herbert lah yang menyampaikan itu kepada kita pertama sekali, yang menurut rekan Herbert itu sudah terkonfirmasi
Yang kedua, itu memang diminta oleh keluarganya Pak KC dan Pak Saifuddin Ibrahim untuk disampaikan kepada publik gitu ya. Nah, sekarang Rusdi ya, Biro Penum Mabes Polri sudah menjelaskan bahwa betul ada laporan polisi dari Pak KC yang melaporkan Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte gitu ya. Dan itu sudah diliput oleh media, dan Rusdi juga, Kombes Pol Rusdi juga sudah menjelaskan bahwa ada laporan polisi itu, artinya dua sumber itu dan valid gitu. Benar Pak KC dipukuli oleh Jenderal Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Itulah kesimpulan kita sekarang. Nah, setelah itu kita mau ngapain? Nah, kalau kita suara publik, Jenderal Ikim, suara publik ya, kita sekarang ini kan bukan pengacaranya lagi. Maka sebagai masyarakat yang mengetahui hukum, yang mengetahui hukum, nah ini penting nih Pak, secara hukum bagaimana nih Pak? Secara hukum ya, apakah masyarakat masih percaya kepada polisi untuk melakukan penyelidikan gitu terkait kasus Pak KC ini yang dipukulin ini ya? Apakah tidak perlu Komnas HAM melakukan penyelidikan? Jenderal Ikim dan kawan-kawan semuanya, Indonesia sudah menandatangani Konvensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Penyiksaan dan Perlakuan yang Kejam, menurunkan harkat martabat manusia. Itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor, kalau nggak salah nomor 5 tahun 98. Artinya undang-undang yang dibuat PBB itu sudah disetujui menjadi undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apa di situ diatur? Negara tidak boleh melakukan penyiksaan. Ya, ingat, penyiksaan bukan penganiayaan. KUHP mengenal penganiayaan. Penyiksaan itu lebih kejam lagi. Ya, dia lebih luar biasa, kejahatan luar biasa. Kenapa dia menjadi luar biasa? Seperti yang dialami oleh Pak KC ini. Seseorang yang berada dalam tahanan polisi gitu ya, mendapat penganiayaan, penyiksaan. Orang yang berada dalam tahanan polisi mestinya dijaga gitu. Dalam hal ini ketika sudah terjadi, maka polisi gagal menjaga warga negaranya yang bermasalah dengan hukum. Maka pertaruhannya adalah harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap perlakuan yang dilakukan polisi, bukan hanya sekedar di Napoleon Bonaparte. Siapa yang menjadi penanggung jawab penyidikan kasusnya Pak KC? Ya. Apakah hanya sekedar wakil direktur cyber? Tidak. Apakah sekedar direktur di cyber? Menurut saya tidak. Ada pertanggungjawaban vertikal. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau kita merunut kebijakan di polisi itu, kalau ada buah yang bertanggung jawab, penanggung jawab penyidikan itu, maka ikut juga bertanggung jawab satu tingkat di atasnya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini menjadi tanggung jawab ya Direktur Cyber Bareskrim? Maka yang perlu bertanggung jawab di atasnya itulah Kabareskrim gitu. Itulah hukum-hukum yang kita pahami. Nah, yang kedua, kalau kita sudah paham seperti itu, kita mau melakukan apa? Tadi saya sudah tegaskan, gitu ya. Apakah kita masih percaya polisi akan tuntas membongkar kasus penyiksaan Pak KC? Ya. Apakah kita perlu mendorong Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan? Komnas HAM independen, gitu ya. Apakah perlu dibuat tim independen untuk melakukan penyelidikan terhadap penyiksaan yang dilakukan Pak KC? Kemudian siapa yang harus melakukan itu? Ya, kok bisa terjadi di Bareskrim? Itu yang saya bilang tadi itu, Pak. Itu yang saya bilang itu, Konvensi PBB itu menyatakan itu penyiksaan gitu. Judulnya saja sudah menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, menurunkan harkat dan martabat. Ya, itu sudah judulnya Undang-Undang nomor 5 tahun 98 itu, anti penyiksaan itu, Undang-Undang anti penyiksaan.
Itu murni diduplikasi dari konvensi PBB yang disebut CAT itu, CAT ya, Convention Anti Torture itu, ya. Ya. Itu murni diduplikasi dan berlaku secara umum gitu. Indonesia sudah menandatangani itu. Persoalan sekarang setelah ditandatangani, Indonesia mau nggak mematuhinya? Pertanyaan sekarang, kenapa bisa orang yang ada dalam tahanan Bareskrim, ya dia nyanyi seperti itu? Ya. Ada banyak kesewenang-wenangan Polri dalam kasus si Irjen Tokai. Kesewenang-wenangan yang patut kita jadikan contoh. Contoh suri tauladan. Contoh yang sangat baik jika ingin menjadi polisi atau menjadi jagoan. Jagoan Tokai. Kesewenang-wenangan yang pertama, berbohong. Bareskrim membantah adanya penyiksaan terhadap MKC. Coba bayangin bro, kita sebagai masyarakat jika ingin membuat laporan palsu ke SPKT, apakah yang akan kita dapati? Pasal 242. Pasti kita akan dikenakan pasal 242. Tapi jika penjahat yang berseragam berbohong, apakah yang akan mereka terima? Tidak sama, bukan? Kesewenang-wenangan yang kedua, penjahat polisi aktif. Kok bisa ya? Seekor polisi yang sudah menjadi penjahat negara hanya ditahan di rutan dan masih aktif sebagai polisi, walaupun sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan. Kesimpulan yang ketiga, langsung ditahan tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Biasanya orang yang ditangkap tidak langsung dimasukkan ke dalam tahanan, tapi dilakukan dahulu pendalaman oleh penyidik di ruang penyidikan. Ya, kami jelaskan sedikit kronologisnya. Ya. Pak KC masuk ke Bareskrim itu kalau tidak salah sekitar pukul 7 malam atau pukul 8 malam. Ya, tiba di Bareskrim itu. Kemudian bagi kami yang berprofesi sebagai pengacara, orang yang ditangkap itu biasanya tidak dimasukkan langsung ke tahanan gitu. Tapi biasanya dilakukan dulu pendalaman oleh penyidik di ruang penyidikan. Nah, sekarang kita hitung sekarang ini ya, kita hitung. Estimasi Pak KC istirahat berapa jam? Ya, setelah nyampe di ruang penyidikan itu. Anggap saja pukul 11 gitu ya. Mungkin saja ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak resmi gitu kan. Nah, informasi yang beredar yang kita dapat itu, kejadian itu kemungkinan terjadinya sekitar pukul 1 subuh sampai pukul 3 gitu ya. Nah, sekarang posisi Pak KC ada di mana? Apakah di tahanan atau masih di ruang penyidikan gitu? Itu yang perlu dijelaskan oleh Bareskrim. Bila perlu membuka CCTV yang ada di Bareskrim itu. Itu yang perlu kita dorong supaya perkara ini tidak semua menduga-duga, ya. Mabes Polri bertanggung jawab untuk membuka perkara ini seterang-terangnya. Kalau masyarakat masih mau mempercaya mereka. Kalau mereka tidak mau seperti itu, maka kita butuh penyelidikan independen yang dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi tidak dibenarkan orang yang ditahan terjadi penyiksaan, terjadi penganiayaan. Itulah kesewenang-wenangan Polri dalam memperlakukan penjahat negara yang notabene-nya masih aktif sebagai perwira tinggi di kepolisian dengan pangkat Irjen Jenderal Bintang 2. Melihat kasus ini, bisa kita ambil kesimpulan dengan gamblangnya. Jika kita ingin menjadi penjahat dan pengen menang banyak, maka kita harus menjadi polisi dulu. Contohnya ini, si Jenderal Tokai
Jenderal Tokai yang menang banyak. Sudah menjadi penjahat, sudah divonis bersalah oleh pengadilan, tapi hanya ditahan di rutan Bareskrim dan masih berstatus sebagai polisi aktif. Status polisi aktif berarti masih memiliki gaji, ya toh? Ya nggak gitu? Koreksi gua kalau salah, tapi koreksinya dengan jujur, jangan menipu. Atau mungkin si Napoleon memegang kartu asnya si Sigit, sehingga si Napoleon masih bisa mendapatkan perlakuan istimewa layaknya perwira tinggi Polri. Gimana menurut lu, Git? Bisa nggak kami itu ya mendidik masyarakat begini loh, gitu dong. Tunjukin kalau kami itu pengayom, ya, pelindung. Oke bro, gua sedikit curiga nih sama Agus dan si Sigit. Kok nggak ada suaranya ya? Kok nggak ada suaranya sedikit pun gitu. Malu atau masa bodoh tuh bocah sampai nggak sanggup perintahkan anak buahnya untuk gelar olah TKP. Menurut kami kasus ini perlu digelar olah TKP supaya kita tidak mencurigai Polri secara berlebihan. Ada pertanyaan khusus buat Sigit. Menurut undang-undang, barang siapa yang telah divonis bersalah oleh pengadilan, maka orang tersebut dinyatakan sebagai penjahat. Dan pertanyaannya adalah, kenapa penjahat diperbolehkan dinas di kepolisian? Atau masih bisa berdinas di kepolisian? 2. Jika memang si Napoleon Bonaparte masih aktif di kepolisian, menjabat sebagai apakah dia? Dan berapa gajinya? Dan apakah sampai pensiun si NB masih dinas di kepolisian? Gue berharap Sigit tidak perlu pusing memikirin kelakuan si Jenderal Tokai, karena itulah Polri. Mayoritas kelakuan Polri seperti itu, yang biasa disebut oknum. Pesan moral, jangan berharap Polri bisa menegakkan hukum jika pelakunya adalah anggota Polri. Itu pesan moral yang sangat menohok. Dan gue secara pribadi tidak mampu lagi mempercayai pembohong. Apalagi berbohong demi kejahatan. Titip salam dari Bareskrim. Salam Tokai. Ya, itu menjadi tanggung jawab yang menahan. Kira-kira begitu Pak Jenderal Ikim. Oke, mantap luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, oke. Di sini ada Kak Nuru, ada yang mau disampaikan, silakan Kak Nuru. Terima kasih Pak Sandi keterangannya. Ya, apa yang disampaikan Pak Sandi tadi memang itu juga yang saya terus seru-serukan di channel Kak Nuru ya, bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasus Pak Muhammad KC ini, dan tentunya ini adalah PR bagi kepolisian untuk dibukakan seterang-terangnya kepada publik. Misalnya tadi tentang salah satunya mungkin tadi belum dibahas oleh Pak Situngkir tadi adalah laporan Pak Muhammad KC bahwa dia mengalami penganiayaan itu dilayangkan pada tanggal 26 Agustus. Betul. Nah, sementara itu dari semenjak surat itu diberikan oleh Pak Muhammad KC kepada kepolisian, itu belum pernah ada pemberitaan ke media mengenai adanya penyiksaan terhadap Pak Muhammad KC. Justru yang muncul di tanggal 1 September itu adalah penyangkalan bahwa itu tidak benar. Ini juga saya pikir ini Pak Situngkir bisa klarifikasi juga ya melalui kesempatan ini, karena pada waktu itu kan memang ada juga beberapa teman-teman yang mengatakan bahwa Pak Situngkir dan teman-teman yang mendampingi Pak KC itu telah menyebarkan berita hoax begitu. Jadi mungkin kesempatan ini bisa dipakai Pak untuk klarifikasi. Baik Pak Kanuru ya.
Jadi saya tanggal 31 Agustus itu mendapat informasi kalau Pak KC itu terjadi penganiayaan gitu ya. Kondisi pada saat itu ya, meskipun menurut saya keluarga sulitkan komunikasi, tapi sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh istrinya, saya harus memastikan keadaan itu tidak ada gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya bertemu dengan pejabat Polri, salah satu penanggung jawab penyidikan ini gitu ya. Kawan-kawan sekalian, saya bertemu Wakil Direktur Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, itu Kombes Pol Himawan, dia Wadir. Saya bertemu dengan dia bukan karena dia bernama Himawan gitu, tapi karena jabatannya. Jabatannya mewakili institusinya mewakili negara ini gitu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh pejabat negara ini kepada kita, itu harus kita maknai sebagai suara negara gitu. Bahwa ketika rakyat bertanya kepada negara ini, pejabatnya wajib menjelaskan secara jujur keadaan yang sebenarnya, karena dia memiliki kewenangan itu. Oke. Pada hari itu saya bertemu dengan Pak Wadir ditemani oleh rekan saya Jonathan gitu ya. Dalam pertemuan itu bukan hanya bertiga kami di situ dengan Wadir, tapi pada hari itu juga ada Kasubdit Kombes Pol Reinhard Huta Gaul, dan ada 2 wartawan saya kira di meja itu gitu ya. Hari itu saya tanya, saya bilang, Pak Wadir, saya mendapat informasi bahwa Pak KC terjadi penganiayaan. Jangan sampai ini menjadi isu liar gitu ya. Saya minta jawaban dari Pak Wadir. Pak Wadir sampaikan seperti itu. Saya menjawab bahwa tidak benar ada penganiayaan kepada Pak KC. Dan itu juga diperkuat oleh Kasubdit gitu ya, Kombes Pol Reinhard Huta Gaul. Dalam penyampaiannya, kasus Pak KC ini adalah kasus publik. Tentu saja kami bahasanya, tentu saja kami menjaga Pak KC supaya kalau ada dendam dari pihak lain, jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya tanda petik, mereka perlakukan khusus Pak KC. Tapi kan 2 hari ini baru kita tahu, gitu ya. Ternyata yang mereka sampaikan pada tanggal 1 itu bohong. Dasarnya apa? Laporan polisi tanggal 26, nggak nyampe 1 hari setelah Pak KC dibawa ke Bareskrim, ternyata sudah ada laporan polisi di tanggal 26 itu. Artinya seorang pejabat Polri melakukan kebohongan gitu. Ya. Apakah kita masih layak percaya kepada dia melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus Pak KC? Normalnya ya Jenderal Ikim ya, normalnya kalau terjadi seperti itu, setidaknya dia hubungi keluarganya atau dia hubungi pengacaranya gitu ya, memberitahukan bahwa terjadi peristiwa itu. Tapi yang terjadi kan tanggal 26, baru tanggal berapa kemarin dirilis itu? 1 hari lalu ya, 1 hari lalu dirilis oleh Biro Humas Mabes Polri bahwa benar terjadi itu. Artinya apa? Inilah yang kita sebut ya, yang kita sebut di dalam hak asasi manusia itu namanya pembiaran gitu. Pembiaran dalam pelanggaran hak asasi manusia itu disebut by commission. Ya, kenapa disebut by commission? Karena negara tidak melakukan upaya yang maksimal melindungi Pak KC sebagai tahanan. Jadi kalau di pelanggaran hak asasi manusia itu kan ada juga namanya pelaku langsung, ya, by omission. Ada yang disebut dengan by judicial. Menurut saya yang terjadi hari ini sama Pak KC adalah pembiaran. Negara dalam hal ini Mabes Polri membiarkan terjadinya peristiwa itu. Harusnya polisi harus bisa berhitung. Polisi kan punya penilaian sendiri yang disebut diskresi itu. Polisi harus dapat menilai
akan terjadinya peristiwa itu, sehingga dia melakukan upaya-upaya maksimal untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan itu, tindak penyiksaan itu yang tidak terjadi gitu. Nah, sekarang kita membicarakan akibatnya sekarang ini. Laporan polisi sudah ada tanggal 26 gitu ya, sudah dibuat. Pertanyaan sekarang, bagaimana caranya ya SPK yang menerima laporan polisi itu bisa membuat laporan atas nama Pak KC? Apakah Pak KC dibawa ke SPK atau orang SPK yang datang ke tahanan? Itu masih pertanyaan bagi kita. Andaikan saja penyidik dalam hari ini di cyber itu memberikan informasi kepada keluarga atau pengacaranya, kan itu kewajiban dia gitu. Kondisi Pak KC, mungkin saja yang menjadi pelapor itu adalah keluarga atau pengacaranya. Tapi pada kenyataannya setelah 2 hari ini kita tahu, ternyata mereka berbohong. Saya kira Pak Kapolri harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus ini, gitu ya. Apakah benar seperti yang kita sampaikan tadi, polisi membiarkan terjadinya tindakan penyiksaan kepada Pak KC? Gitu Pak Kanuru. Baik, ya, terima kasih penjelasannya Pak. Ini menjawab pertanyaan publik dan netizen yang selama ini telah memberikan pernyataan bahwa kuasa hukum Pak KC telah menyampaikan berita hoax begitu. Jadi itu sudah dijawab. Nah, ini beberapa pertanyaan lagi yang mungkin perlu saya minta klarifikasi atau jawaban dari Pak Sandi. Karena mengingat ini rilis dari polisi ini baru saja muncul tanggal 17 September. Nah, artinya cukup lama ini kita tidak tahu nih. Termasuk juga kuasa hukum dan keluarga juga kemungkinan besar tidak tahu. Dan tadi juga sudah disampaikan kejanggalan bagaimana laporan dari Pak Muhammad KC bisa sampai di tangan kepolisian seperti apa. Juga Bapak yang tahu prosedurnya seperti apa. Nah, satu hal yang mungkin juga perlu saya tanyakan ini adalah bagaimana dengan ini pasca Pak Muhammad KC itu dipukul kan pastinya dia sakitnya luar biasa begitu. Apakah dalam hal itu hak-hak Pak Muhammad KC ini bisa dipenuhi, misalnya diobati, ada tindakan medis, penanganan secara medis yang dilakukan, atau bagaimana ini Pak? Kira-kira Bapak bisa gambarkan atau menceritakan terkait dengan hal ini? Baik, jadi yang perlu kami sampaikan adalah ya, seorang tersangka itu satu ya, berhak dikunjungi oleh keluarga, berhak dikunjungi oleh rohaniawan. Yang paling utama itu berhak didampingi oleh pengacaranya. Ketika dia sakit, dia berhak mendapat kunjungan dokter, gitu ya. Apakah ketika Pak KC mengalami penyiksaan itu, Pak KC mendapat kunjungan dokter? Sepertinya iya, karena informasi dari Herbert kemarin itu bekas-bekas lukanya sudah mulai hilang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, kejadian antara tanggal 26 sampai kejadian yang kemarin itu, polisi menyembunyikan informasi itu. Atau kita lah ya misalnya ya, kita yang masyarakat ini, kita anggap masyarakat lah ya, tidak melakukan upaya maksimal menyelamatkan Pak KC. Karena itu memang saya minta dari awal itu Pak Jenderal Iki, putuskan siapa yang menjadi pengacaranya Pak KC. Pengalaman kami, lanjut. Pengalaman Pertanyaan kami, saya Pak. Sorry Pak, maaf. Pertanyaan saya tadi menarik Bapak, terutama apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat pembelaan terhadap Pak KC. Nah, menurut Bapak, kalau Ikim, Askri, Kanuru udah jelas ya, kita terus teriak-teriak bahkan ke seluruh dunia bahwa ada ketidakadilan di Indonesia ini. Ya, ini bukti breaking news kemarin itu Pak ya, bahwa tim advokasi langsung ke Barreskrim dan ternyata tidak bisa ditemui. Semuanya ada datanya ya Saudara ya. Memang di sini sudah menimbulkan berbagai kecurigaan